Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Delia dari kelas 4 PJJD dengan nomor induk mahasiswa 062040112017, jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi penentuan posisi dengan GPS. Pada materi ini akan ada 6 pembahasan, yaitu 1. WGS 84, 2. Ketelitian posisi GPS, 3. Metode-metode penentuan posisi, 4. Metode absolut, 5. Metode diferensial, dan 6. Metode penentuan posisi statik. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu WGS 84. World Geodetic System 1984 adalah sistem referensi koordinat CTS yang didefinisikan, direalisasikan, dan dipantau oleh NIMA, National Imagery and Mapping Amerika Serikat, yang merupakan standar yang digunakan dalam kartografi, geodesi, dan navigasi. WGS 84 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu WGS 84 sebagai sistem referensi koordinat, kedua sebagai elipsoida, dan ketiga sebagai kerangka referensi. Baiklah, poin pertama yaitu WGS 84 sebagai sistem referensi koordinat. Sebagai sistem referensi koordinat elipsoid, WGS 84 dirancang agar sedekat mungkin dengan ITRS, di mana sebagai sistem referensi koordinat WGS 84 adalah geosentrik, di mana pusat origin elipsoid berampit dengan pusat massa bumi. Yang kedua merupakan WGS 84 sebagai elipsoida. WGS 84 merupakan bidang atau model matematik yang saat ini dianggap paling mendekati besarnya dengan bentuk bumi. Elipsoid ini dipakai sebagai bidang referensi pemetaan nasional di Indonesia. Yang ketiga adalah WGS 84 sebagai kerangka referensi. Kerangka referensi WGS 84 adalah merupakan realisasi dari sistem referensi WGS 84 melalui koordinat terdefinisi di 11 stasiun monitoring referensi yang terdistribusi global, dan nilai besaran kecepatan perubahan linear koordinat atau velocities ikut diperhitungkan. Pembahasan selanjutnya yaitu ketelitian posisi GPS. Ketelitian posisi GPS tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dan parameter yang antara lain adalah ketelitian data, geometrik satelit, metode penentuan posisi, dan strategi pemrosesan data. Metode yang umum digunakan untuk mendapatkan ketelitian yang tinggi adalah metode diferensial statik. Survei penentuan posisi secara diferensial dengan metode GPS statik dapat dilaksanakan dalam mode jaring dan mode radial. Pemilihan kedua mode tersebut akan mempengaruhi ketelitian posisi titik yang diperoleh, waktu penyelesaian survei, serta biaya operasional survei. Permasalahan yang sering muncul adalah berapakah perbedaan ketelitian posisi, jumlah baseline, sesi dan waktu pengukuran dalam menentukan posisi penggunaan GPS dengan metode diferensial statik dalam mode jaring dan radial. Dari hasil pengukuran, didapat perbandingan ketelitian rata-rata koordinat 3 dimensi antara mode jaring dan mode radial. Selanjutnya adalah metode-metode penentuan posisi. Metode-metode penentuan posisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode absolut dan metode diferensial. Metode absolut atau point positioning menentukan posisi hanya berdasarkan pada satu pesawat penerima saja. Ketelitian posisi dalam beberapa meter, tidak berketelitian tinggi, dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi. Dan metode diferensial atau differential positioning menentukan posisi dengan menggunakan lebih dari satu receiver.
Satu GPS dipasang pada lokasi tertentu di muka bumi dan secara terus-menerus menerima sinyal dari satelit dalam jangka waktu tertentu, dijadikan sebagai referensi bagi yang lainnya. Metode ini menghasilkan posisi berketelitian tinggi, umumnya kurang dari 1 meter, dan diaplikasikan untuk keperluan survei geodesi ataupun pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Dan pembahasan terakhir adalah metode penentuan posisi statik. Metode penentuan posisi statik atau static position adalah penentuan posisi dari titik-titik yang statik atau diam. Penentuan posisi tersebut dapat dilakukan secara absolut maupun diferensial dengan menggunakan data pseudo range dan fase yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Jika dibandingkan dengan posisi kinematik, pengukuran dengan metode statik, ketelitian posisi yang diperoleh umumnya relatif tinggi, dapat mencapai orde mm sampai cm. Salah satu bentuk implementasi dari metode penentuan posisi statik yang populer adalah survei GPS untuk penentuan koordinat titik-titik kontrol untuk keperluan pemetaan atau pemantauan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.